WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pecinta Sabda yang dicintai Tuhan, salam jumpa. Kita bertemu lagi untuk menanggapi Sabda Tuhan bagi kita pada hari ini. Kita menghadap Tuhan dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Santo Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya bacakan 3 ayat pertama. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dapat melanjutkan pembacaan sampai ayat 45. Mendengarkan bacaan tentang penyembuhan orang kusta oleh Tuhan Yesus, ya saya merasa tergoda untuk memberi judul renungan kita pada hari ini, saling mendekat jadinya selamat. Ya, saling mendekat jadinya selamat. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih? Karena orang sakit kusta di zaman Yesus di Israel waktu itu, mereka pada umumnya diisolasi di kampung tertentu, di tempat yang terpencil, jauh dari hunian penduduk yang lain. Mereka memang dipisahkan. Konon makanan-makanan itu dikirimkan, ditempatkan di tempat tertentu, lalu orang-orang yang sakit kusta itu nanti akan mengambilnya. Mereka disendirikan, dan mereka tidak boleh menjumpai orang. Kalau akan bertemu dengan orang, mereka harus berteriak-teriak supaya orang yang lain, orang yang sehat itu tahu dan bisa menghindar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus sendiri berjalan rupa-rupanya juga dekat dengan tempat isolasi itu. Dan orang kusta yang percaya kepada Yesus itu rupa-rupanya juga mendengar bahwa Yesus lewat di dekatnya. Ia sengaja datang kepada Yesus dan mohon disembuhkan. Ia mengungkapkan kepercayaannya kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan apa yang terjadi? Dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang lepra itu disembuhkan secara fisik, secara sosial, dan juga secara rohani atau secara spiritual. Maka oleh Tuhan Yesus, orang lepra itu diperintahkan supaya menghadap kepada imam di kenisah, ya. Karena imamlah yang berhak untuk menetapkan bahwa seseorang telah sembuh dari penyakit lepra, yang dianggap sebagai penyakit bukannya penyakit fisik, tetapi ada katanya dengan keadaan spiritual seseorang. Dengan penyembuhan itu sekali lagi Yesus menyembuhkan kehormatan orang lepra itu, ya, menyembuhkan kehormatan orang lepra itu. Ia boleh kembali ke komunitas tempat di mana ia berasal. Ia boleh kembali hidup terhormat dan bermartabat seperti warga yang lain. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pecinta Sabda yang berbahagia, mukjizat penyembuhan ini adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus.
Ya, itu menurut Markus penulisnya ya, juga menurut Santo Matius dan menurut Santo Lukas. Maka penyembuhan ini menjadi pertanda yang sangat jelas bahwa zaman Mesias telah datang. Pelajaran apa yang dapat kita petik untuk kita sekarang ini? Iman Kristiani adalah iman yang menghantar kita kepada kemanusiaan yang utuh dan bermartabat, di mana setiap pribadi dihargai dan diterima sebagai saudara. Ketika orang terpuruk oleh kesalahan, oleh kelemahan, oleh dosanya, barangkali juga oleh keadaan fisik dan mentalnya, kita terpuruk, maka Tuhan memberikan pemulihan kepadanya. Dan lewat semangat Tuhan yang tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang yang lepra itu, kita diajak untuk meneladan semangatnya. Kita diajak untuk meneladan semangatnya yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama Yesus juga membuka hati untuk saudara-saudari kita yang barangkali mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Ya, marilah saudara-saudara itu kita dampingi ya, kita cintai, kita bantu. Kita terima mereka, kita cintai mereka, dan kita juga percaya Tuhan sendiri juga mencintai mereka. Karena Tuhan mencintai mereka, maka kita juga sungguh wajib untuk menghargai dan mencintai mereka. Ya, biarlah mereka hidup semartabat dan menjadi bahagia bersama kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati. Amin.